Terwujudnya Manokwari Selatan yang harmonis, beradab, adil, mandiri, dan sejahtera. Itulah visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan pada Pilkada 2024 lalu. Hari ini di episode Sapa Papua kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Bernard Mandacan SIP, Bupati Kabupaten Manokwari Selatan yang didampingi langsung oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Mesak Inyomusi, dan Pak Sekda, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Bapak Adolf Kawei. Selamat datang Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda di program Sapa Papua, Pak. Jadi program ini kami launching di Manokwari bulan November 2025 untuk menyingkap sisi-sisi menarik dari seluruh wilayah yang ada di Papua. Dan puji Tuhan, alhamdulillah hari ini kami ada di Kabupaten Manokwari Selatan dalam rangka berbincang dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda menjelang 1 tahun pemerintahan Bapak. Nah, selain visi tadi, ada 4 misi yang tercantum Pak dalam kampanye Bapak yang hampir setahun yang lalu, yaitu mewujudkan masyarakat Manokwari Selatan yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya, dan keamanan. Lalu yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, kreatif, dan berdaya saing. Lalu yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan prinsip good governance dan clear government. Terus yang keempat, mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur secara adil dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Nah, Bapak, saya ingin bincang-bincang biar publik juga tahu, baik yang ada di Manokwari Selatan maupun yang ada di Papua Barat, dan juga tentunya masyarakat Indonesia yang menonton Sapa Papua. Nah, dari setahun perjalanan pemerintahan Bapak dengan Pak Wakil Bupati, didampingi Pak Sekda, visi yang Bapak sampaikan di kampanye lalu, sudah sejauh mana itu dijalankan? Baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, dan para wartawan kita yang hadir. Terima kasih ya. Bersapa Papua, ya terima kasih. Terkait dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati, kami dilantik pada tanggal 20 Februari di Jakarta, kemudian kami serah terima jabatan pada 7 Maret 2025 dan kami menjalankan tugas pemerintahan sampai hari ini kita memasuki tahun 2026 pada bulan Februari hari ini tanggal 10. Puji Tuhan, saya sendiri sebagai Bupati, Wakil Bupati, kami menjalankan ya tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan visi dan misi kami. Yang pertama adalah menyangkut yang tadi pertama. Iya, yang misi pertama mewujudkan masyarakat Manokwari Selatan yang harmonis dalam kerukunan. Iya, kami yang pertama adalah kami melakukan ya toleransi umat beragama di Kabupaten Manokwari Selatan ini selalu tidak ada perpecahan antara kita. Antar umat beragama. Sekuat itu toleransi di sini. Toleransi kita sangat kuat. Baik. Bahkan kemarin kami sudah memulai ada Natal, keluarga-keluarga Muslim yang datang menyapa kami, ada yang memberikan bantuan. Kami juga begitu pada saat hari-hari besar. Lebaran, Idul Fitri. Lebaran, kemudian saya dan Pak Wakil Bupati selalu terlibat dalam keagamaan. Ya, lintas agama, Pak. Lintas agama. Jadi kami ya tidak ada perbedaan. Sepertinya kami sangat menyatu sekali. Menyatu sekali antar semua umat beragama. Ya, dan kami rencananya ke depan kami membuat satu percontohan di Indonesia secara umum, di Papua Barat dan secara khusus bagi Manokwari Selatan. Nilai-nilai ini terus kami pertahankan. Karena nilai ini memang karena kita melihat filsafat dasar negara Pancasila kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini negara baru merdeka tahun 1945.
para leluhur bangsa-bangsa kita, para leluhur kita ini sudah melakukan itu. Jauh sebelum kita merdeka. Sebelum Indonesia merdeka. Ya. Dan nilai-nilai leluhur inilah harus kita mempertahankan. Iya. Iya. Kita harus mempertahankan. Tidak boleh kita menodai, tidak boleh kita mencederai, tapi kita harus rawat. Apalagi berkelahi atas nama agama. Iya, itu tidak boleh. Sama sekali tidak boleh terjadi di daerah ini. Di Manokwari Selatan khususnya. Kerukunan ini sudah berjalan baik. Dan ini sudah terjaga lama? Sudah terjaga lama. Sudah terjaga lama. Nah Pak Bupati, kalau untuk budaya sendiri dan keamanan, sejauh mana keamanan? Karena masyarakat di luar Papua khususnya itu menganggap Papua ini tidak aman, Papua ini menakutkan. Nah, di salah satu misi Bapak itu kan ada satu kata keamanan. Sejauh mana keamanan di Manokwari Selatan khususnya? Orang dari luar bisa masuk ke sini seperti apa? Apa mereka aman-aman saja di sini? Baik, menyangkut keamanan, saya kira kami merasa aman di sini, aman sekali. Kenapa? Kami meyakinkan di sini ada Rindam, ada Kapolres, ada Dandim, ada pemerintah, kemudian ada pemangku kepentingan di daerah ini, seperti kepala-kepala suku, dewan adat, ini pemangku kepentingan yang selalu kami saling baku rangkul, saling jaga. Setiap informasi yang memecah belah persatuan kita selalu kami langsung dirapatkan untuk kita harus bicara. Redam langsung. Ya, kita redam. Tidak boleh hal itu tidak boleh terjadi. Kalau seperti yang dianggap oleh saudara-saudara kita dari luar bahwa situasi di tanah Papua ini secara umumnya selalu tidak tertib, tidak aman. Bagi kami di Manokwari Selatan aman-aman. Aman. Mungkin di tempat lain di Papua. Tempat lain, tapi kami di Manokwari kami yakin 100% aman. Khususnya Manokwari Selatan. Baik, Pak. Karena Manokwari Selatan mungkin yang terjadi adalah hanya persoalan internal masyarakat saja. Mungkin ketidakpuasan terhadap pemerintah sehingga mereka palang jalan dan melakukan apa-apa. Itu mungkin hanya internal, tapi tidak. Persoalan itu tidak sampai 1 minggu, 1 hari sudah bisa langsung diselesaikan. Baik, Pak Bupati, kalau soal budaya, sejauh mana pemerintahan Pak Bernard Mandacan dan Pak Mesak Nyomusi ini mempertahankan budaya-budaya lokal, khususnya budaya orang asli Papua di tengah serbuan budaya dari luar? Benar sekali. Ini suatu tantangan juga nih. Ini tantangan kita adalah budaya-budaya luar semakin banyak masuk di daerah kita, sehingga anak-anak kita terbanyak yang hampir sudah mulai tergoda. Sudah mulai mereka melakukan budaya-budaya luar dan hampir kami punya budaya hampir semakin terkikis. Terkikis. Tapi dengan semangat kami tentu budaya ini harus kami angkat. Caranya, Pak? Caranya biasanya melalui momen-momen hari besar seperti 17 Agustus, kemudian hari ulang tahun Kabupaten Manokwari Selatan, dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat atau ke depan nanti kami akan melakukan festival budaya suku-suku yang ada di sini. Dan suku-suku yang ada di sini dimulai dari suku Nusantara, ada di sini dari Sabang sampai Merauke, Sabang sampai Miangas ada di sini. Tentu ini adalah kekayaan negara dan kekayaan untuk Manokwari Selatan. Kekayaan untuk Manokwari Selatan. Kami harus rawat ini. Karena tidak semua daerah di Papua ada semua suku seperti di Mansel. Benar. Di Mansel semua suku ada. Semua suku ada. Ini kekayaan kita. Harus kami rawat, kami jaga. Dan kami mensyukuri bahwa terima kasih Tuhan sudah mendatangkan suku-suku ini bagi kami. Dan mereka juga jadi inspirasi buat orang-orang Papua untuk bisa mengenal kemajuan yang ada. Saling mengisi, Pak. Saling mengisi. Baik. Pak Bupati, ada di misi Bapak berdua itu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, kreatif, dan berdaya saing. Sejauh mana implementasinya selama setahun kepemimpinan Bapak? Benar sekali. Setahun ini kami melihat kami fokus juga untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama di pendidikan. Saya dengan Pak Wakil Bupati selama ini kami setiap tahun kami mengalokasikan anggaran untuk membiayai. Untuk beasiswa? Beasiswa, mulai dari yang kuliah baik di
Papua, Manokwari. Manokwari. Di luar Manokwari kami sudah melakukan. Nah, kemudian di tingkat SD SMP kemarin kami sudah menyampaikan bahwa sekolah gratis tanpa dipungut biaya dari orang tua murid. Orang tua murid hanya tahu beli bolpen, beli pensil, itu saja. Seragam disiapkan oleh pemerintah, biaya sekolah itu disiapkan oleh pemerintah. Semua. Ya, dan sementara saya dengan Pak Wakil Bupati mungkin besok kami akan mengusahakan ada kendaraan bis sekolah untuk menyiapkan transportasi murah untuk anak-anak sekolah. Ya. Di seluruh distrik. Ya, di kabupaten terutama yang tempat yang mudah bisa dijangkau. Ransbari, Ransiki, dan Manokwari. Oh iya. Nah Pak, terkait daya saing. Ini kalau kita bicara lebih spesifik daya saing, khususnya mungkin ekonomi kreatif, sejauh mana tumbuh di Manokwari Selatan sampai setahun pemerintahan Bapak ini? Iya, setahun. UMKM, pelaku UMKM seperti apa? Salah satunya adalah kami mengakui bahwa dengan terjadinya efisiensi anggaran yang memang cukup berat bagi kami. Hampir semua daerah itu Pak, seluruh Indonesia. Iya, hampir seluruh Indonesia. Dan memang Manokwari Selatan adalah daerah kabupaten yang paling APBD-nya paling terkecil di Papua Barat. Sehingga kami menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan kami. Mungkin salah satu yang tadi disampaikan, belum sepenuhnya, belum 100% kami memberikan fokus perhatian kepada itu. Tapi dari awal kita sudah mulai melaksanakan. Kami memacu mama kami untuk selalu harus berkebun. Kemudian bagaimana pasar-pasar kami harus diisi dengan hasil pertanian dari mama Papua. Kemudian juga kami akan nanti memberikan dorongan kepada mama-mama untuk melakukan UMKM. Salah satunya adalah mungkin dalam waktu dekat kita buka di lapangan di depan gereja Solapide. Di sini untuk semua nanti dari mama Nusantara, semua sama-sama dengan mama Papua, mereka akan melaksanakan kegiatan UMKM menjual pasar, sehingga nanti suatu saat saya akan menyampaikan ke semua pimpinan OPD, karyawan dan karyawati, jangan lupa membelanjakan. Berbelanja ke pelaku-pelaku UMKM mama Papua. Akan juga ada waktu kami merencanakan juga. Kami akan setting beberapa bulan kemudian, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, kami akan membagi beberapa ribu pegawai yang ada di sini di suatu saat. Kami akan belanja di Oransbari, belanja di pasar Oransbari, pasar Ransiki, dan pasar Manokwari. Itu sudah menjadi benar. Itu sementara ditata Pak untuk dieksekusi nanti selanjutnya. Nah Pak, sebelum kita pindah ke misi Bapak yang ketiga itu, nah di sini kan ada salah satu perkebunan yang lumayan besar, perkebunan kakao itu, yang coklat Ransiki ini kan lumayan terkenal di luar. Dan itu sejauh mana kolaborasi pemerintah daerah di bawah Bapak punya kepemimpinan dengan pihak pelaku usaha itu? Ada enggak feedback dari mereka ke pemerintah daerah? Masukan mereka. Masuk apa seperti apa? Tentu ini adalah kami dari pemerintah daerah terus mendorong mereka untuk terus bekerja giat, sehingga kebun-kebun yang sudah ada ini kita terus melanjutkan. Kita lihat pohon coklat yang mungkin tidak menghasilkan buah, kita sudah ganti tanam baru lagi. Dan kita sudah, tapi dari pemerintah bersedia untuk mendorong mereka untuk harus berdiri sendiri. Termasuk membantu petani-petani lokal. Termasuk membantu petani-petani lokal lewat dinas pertanian. Saya sudah minta data dari Dinas Pertanian untuk bisa mendata semua perkebunan yang milik perkebunan kakao yang milik masyarakat kita di Manokwari Selatan, sehingga kita bisa mendorong mereka untuk tanam, nanti yang beli perusahaan. Dan memang Manokwari Selatan ini sangat potensial dengan coklat. Baru saja saya kemarin ke Jakarta, kami minta komunikasi dengan Kementerian Pertanian terkait dengan pengembangan coklat ini. Sudah tentu coklat ini adalah ikonnya Kabupaten Manokwari Selatan, pasti menjadi pusat perhatian pemerintah daerah. Baik Pak. Terus mendorong.
Baik, Pak, di misi ketiga itu mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan prinsip good government and clean government. Nah, sejauh mana itu Pak dilaksanakan? Ya, Soal korupsi, soal pelayanan, soal seperti apa itu Pak sekarang? soal pemerintahan yang good government, pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab berwibawa. Nah, ini kita ngomong mudah, tapi ketika kita melakukan memang jadi tantangan besar buat kami. Betul. Saya kira saya, Pak Wakil Bupati dan Bapak Sekda selaku pimpinan ASN. Hal ini kami sudah melakukan koordinasi kerjasama dengan pimpinan ASN untuk kami memberi semangat, motivasi kepada ASN kita untuk selalu bekerja dan selalu mematuhi aturan-aturan yang ada dalam sisi melakukan pertanggungjawaban terhadap keuangan negara yang nanti mereka akan laksanakan. Bukan. Baik. Ya, tentu tidak menutup kemungkinan kami akan membuat suatu agenda di mana kami akan undang dari Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keuangan akan hadir untuk memberikan pelatihan, pemahaman bagi ASN kita di sini. Baik. Terkait kasus korupsi di 1 tahun pemerintahan Bapak, untuk menjaga ini tetap bersih, pemerintahan di Kabupaten Manokwari Selatan di bawah kepemimpinan Pak Bupati dan Pak Wakil, kiat-kiat apa yang kira-kira dilakukan Pak? Ya, memang kiat kami, karena korupsi ini kan musuh bersama. Satu penyakit yang melanda bangsa dan negara kita, bahkan juga di daerah. Saya selaku Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda kita ini juga hati-hati dalam melaksanakan tugas. Kami menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk itu kami berhati-hati juga dalam melaksanakan tugas-tugas kami sebagai pimpinan daerah. Ya, ini saya baru menyampaikan ke bagian mereka dari Inspektorat Negara Masyarakat. Kami akan mengundang BPK, kemudian Kejaksaan. Mereka ini adalah mitra kami. Mitra kami untuk bisa kami undang mereka hadir ke sini untuk melakukan kerjasama. Kami butuh bimbingan, arahan, masukan dari mereka sehingga kami tetap menjalankan tugas kami dengan baik. Ya, dengan baik. Ya. Dan semoga jauh dari penyimpangan hukum. Baik. Pak, yang misi Bapak yang terakhir ini mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur secara adil dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Antara Ransiki, Oransbari dan distrik lain itu kan kayak ada kesenjangan begitu. Ya, penyebaran pembangunan infrastruktur kami juga lewat dari Manokwari ke sini kami bisa melihat secara kasat mata itu masuk Oransbari infrastruktur bagus, masuk Ransiki infrastruktur bagus. Tapi bagaimana distrik lain? Benar sekali. Ini sebuah tantangan besar bagi kami. Di beberapa distrik, kami di Manokwari Selatan ada 6 distrik. Distrik Ransiki, Oransbari, Manokwari. Distrik ketiga distrik ini adalah 3 distrik di pesisir. Sehingga kita lihat fasilitas infrastruktur jalan, jembatan ya sebagian besar sudah bisa, sudah bagus. Belum. Tapi beberapa distrik seperti distrik Minei, Tahota dan distrik Isin, distrik Terjang ini yang memang sampai detik ini kita terkendala karena ada efisiensi anggaran. Karena di rencana awal kami sudah merencanakan harus ada beberapa titik jalan yang kami laksanakan, kemudian ada beberapa jembatan yang kami harus lakukan. Namun sampai detik ini ya efisiensi anggaran ini masih berjalan terus. Kami berharap melalui ini efisiensi ini tidak bolehlah. Bicara khusus kami di Tanah Papua tidak bolehlah. Kalau bisa baru. Ini ingin membangun Tanah Papua ini seperti di Jakarta. Kalau bisa dana otsus ditambah lah. Dana otsus kalau boleh itu tidak boleh dikurangi. Malah dipotong. Kalau dikurangi, dipotong ini masalah besar, Pak. Betul. Ini masalah besar. Ini seolah-olah negara menciptakan konflik di Tanah Papua lagi melalui efisiensi ini. Saya berharap ya semua kepala daerah harus menyampaikan ini. Semua kepala daerah. Jangan kendor, jangan malu, harus kita menyampaikan isi hati yang sebenarnya kepada pemerintah pusat.
Karena memang kekurangan dana. Iya, kekurangan dana. Sudah kurang dipangkas lagi. Sejajar dengan apa ini di Tanah Jawa seperti apa? Iya. Kalau terjadi efisiensi terus. Iya. Iya. Saat ini pembangunan seharusnya sebagian besar hanya terfokus. Kita lihat di Jakarta, kota-kota lain itu sudah modern betul. Iya. Sementara kita di Papua ini Morindu juga sama daerah kami sama dengan Jakarta tidak bisa. Nggak bisa. Paling butuh 200 tahun lagi baru daerah Papua bisa sama dengan Jakarta. Ini suara hati dari pimpinan daerah di Tanah Papua ya. Iya, siap. Iya Pak. Jadi dari 4 misi dengan visi Bapak berdua saat kampanye kemarin sudah ada beberapa yang sudah dieksekusi, sudah dilaksanakan. Ada yang sementara berjalan tentunya karena baru setahun. Tentu saja masih ada 4 tahun tersisa. Itu tentu jadi PR juga buat Bapak berdua, buat Pak Sekda yang membantu. Nah, di penghujung pertemuan kita di Sapa Papua edisi spesial ini, saya anggap ini edisi spesial karena dari edisi awal sampai sekarang, ini adalah kepala daerah pertama yang jadi bintang tamu kami. Dan puji Tuhan, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan kira-kira di penghujung ini Pak Bupati, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Manokwari Selatan menjelang 1 tahun kepemimpinan Bapak? Silakan Pak. Terima kasih. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat saya di Kabupaten Manokwari Selatan yang sudah mendoakan Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda dan semua pemerintahan pimpinan OPD yang ada di Manokwari Selatan. Menjelang saya dilantik, kemudian saya melaksanakan tugas pada 7 Maret 2025. Sampai detik ini pemerintahan kami berjalan baik-baik, puji Tuhan. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Gubernur, para Menteri, kita semua, dan Kepala Daerah. Tuhan memberikan kita sehat, kita kuat, kita mampu walaupun kita di tengah-tengah efisiensi yang besar. Tapi kita berdoa semoga ya Tuhan memberikan kita hikmat, kita rajin untuk bekerja, melaksanakan tugas, karena visi dan misi kita adalah kita mensinkronkan pekerjaan kita di daerah dengan provinsi dan juga dengan pusat. Kita terus berdoa sehingga Tuhan memberikan kita kuat untuk bekerja. Baik Pak Bupati. Iya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda. Pengetahuan tidak memiliki nilai kecuali dipraktekkan. Dan dari Ransiki, Ibu Kota Kabupaten Manokwari Selatan bersama Pak Bupati Bernard Mandacan SIP dan Bapak Wakil Bupati Mesa Kinyamusi dan Pak PLT Sekda Bapak Adolf Kawei. Saya Arham Licin, sampai jumpa di edisi Sapa Papua berikutnya. Baik.